Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar manajemen yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrianita Putri Sugandi dengan dua rekan teman saya. Saya Arif Rahman Al-Faridin. Saya Dinda Aryadinata. Baik, untuk pembahasan pertama, di sini saya yang akan menjelaskan. Yang pertama ada pengertian komunikasi, bagian 2 ada unsur-unsur komunikasi, bagian 3 ada tahap-tahap komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Proses penyampaian, penerimaan maupun bertukar informasi dan pesan dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuan yang ditetapkan terwujud. Menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Bagian 2 ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu yang memberikan berita, pengirim berita, atau orang-orang yang memberitakan. Yang kedua ada penyampaian informasi atau berita, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Yang ketiga ada berita-berita. Berita-berita ini bisa dalam bentuk laporan, perintah, atau saran. Yang keempat ada komunikan, yaitu orang yang dituju, dengan kata lain orang yang menerima berita. Yang kelima ada reaksi atau tanggapan. Bagian 3 ada tahap-tahap komunikasi. Yang pertama ada tahap ide, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang kedua ada tahap encoding, yaitu gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi. Yang ketiga ada tahap pengiriman, yaitu gagasan atau pesan-pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran media atau media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Yang keempat ada tahap penerimaan, yaitu pesan dikirimkan melalui media komunikasi dan diterima oleh komunikan. Yang kelima ada tahap decoding, yaitu pesan-pesan yang diterima itu dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung. Yang keenam ada tahap tindakan, yaitu tindakan dilakukan oleh komunikan sebagai respon terhadap pesan-pesan yang diterima. Komunikasi dalam organisasi adalah pengiriman dan penerimaan sebagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Lalu di sini ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Contohnya seperti memo, kebijakan, lalu pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi lainnya. Lalu di sini ada komunikasi informal. Komunikasi informal yaitu komunikasi yang disetujui secara sosial. Kemudian orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Lalu kemudian ada fungsi organisasi yang di dalam organisasi. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini mempunyai fungsi utama, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasinya. Lalu ada membuat kinerja organisasi menjadi lebih baik. Yang dimaksud di sini adalah komunikasi juga dapat membuat kinerja masing-masing anggota menjadi lebih baik. Kemudian ada
melakukan brainstorming ide. Apa sih brainstorming ide? Dalam melakukan ini dibutuhkan komunikasi agar dapat mencapai sebuah hasil yang terbaik. Lalu yang keempat ada membagi pekerjaan. Membagi pekerjaan ini agar dapat menentukan pekerjaan bagi masing-masing anggota di dalam organisasinya. Maka tentu saja dibutuhkan komunikasi di dalamnya. Lalu yang terakhir ada menangani konflik. Menangani konflik di sini di dalam organisasi apapun pastinya akan ada konflik yang terjadi, baik konflik antara sesama anggota maupun anggota dengan pemimpin organisasinya. Nah, dan selanjutnya ini yang keenam ini ada gaya, bentuk, peran, dan hambatan. Dan bagian 7 komunikasi ada komunikasi efektif. Dan yang selanjutnya itu ada gaya. Gaya itu ada beberapa ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada controlling style atau gaya komunikasi satu arah. Yang kedua ada the equalitarian style, gaya komunikasi secara terbuka. Yang ketiga itu ada the structuring style, gaya komunikasi memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan. Yang keempat ada the dynamic style, komunikasi yang agresif karena pengirim pesan berorientasi pada tindakan. Yang kelima ada the relinquishing style, gaya komunikasi yang mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat maupun gagasan orang lain. Yang terakhir itu ada the withdrawal style, yaitu tidak ada keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk itu ada 3 komunikasi berdasarkan bentuk itu ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dan selanjutnya ada komunikasi berdasarkan sasaran. Yang pertama ada komunikasi massa, yang kedua ada komunikasi perseorang. Terus yang terakhir ada komunikasi berdasarkan arah pesan. Yang pertama ada komunikasi satu arah, ada komunikasi, dan ada komunikasi timbal balik. Nah, dan selanjutnya ada peran. Komunikasi merupakan media tukar-menukar gagasan atau ide, sikap atau attitude, nilai atau value, opini atau pendapat, dan fakta atau fact. Komunikasi merupakan fakta penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan ataupun orang banyak yang ada kaitannya dengan organisasi dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dan selanjutnya ada hambatan. Yang pertama ada hambatan teknis, yaitu keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Yang kedua ada hambatan semantik, yaitu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian komunikator dan komunikan. Tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. Dan yang terakhir ada hambatan manusiawi, terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada komunikasi efektif. Proses komunikasi dikatakan sebagai komunikasi efektif jika orang yang bertugas sebagai penyampai pesan atau komunikator dapat menyampaikan pesan-pesan yang dimaksud kepada penerima pesan atau komunikan dengan baik. Jika pesan disampaikan dengan baik, maka komunikan akan memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai dengan harapan komunikator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.